teman-teman, saya sudah sampai di bandara nih. Sekarang lagi menuju terminal bus menuju Batu Sangkar. Wah, kita sudah sampai. Nah, teman-teman semua, ini adalah rumah gadang Istana Baso Pagaruyuang. Rumah raja yang begitu megah dan besar ini punya cerita unik yang mesti kita bahas loh. Tiangnya yang banyak dan condong, atapnya yang beda dibanding atap rumahku, dindingnya yang penuh dengan ukiran, bahkan rumah gadang Istana Pagaruyuang ini tahan gempa loh. Uniknya lagi, bagian bawah rumah dijadikan tempat untuk beternak ayam dan sapi. Wah, tentunya teman-teman penasaran bukan? Apa sih material utama rumah gadang Pagaruyuang ini? Yuk simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Istana Pagaruyuang yang dipresentari oleh Nurul Anggriani dan dinarasumberi oleh Bapak Yuni. Bagaimana asal-usul rumah gadang Istana Pagaruyuang? Nah ya, kalau kita kembali kepada asal-usul dalam sejarah yang namanya kalau Minangkabau adalah Tambo. Dulunya di saat para pedagang dari Portugal, dari Arab Saudi yang sasarannya adalah Indonesia. Indonesia ini adalah sebagai pulau yang kaya dengan hasil hutan, bahan pemanas. Makanya dasarnya adalah semenjak ada filosofi adat, semenjak Gunung Merapi sebesar Gelitik. Wajar apa enggak Gunung Merapi sebesar Gelitik? Itu enggak wajar kan? Gunung Merapi sebesar Gelitik. Terdamparnya para orang yang mencari hasil daripada kekayaannya Indonesia termasuk Sumatera, terdamparlah di puncak Gunung Merapi dengan catatan belum berapa kakak. Makanya di Minang baca yang tersurat, baca yang tersirat. Itulah maknanya. Gunung Merapi kadang kalau tidak mungkin, tidak lumrah. Hanya kakak yang datang baru sekecil apa, ketik orang baru nanti buat terdampar tuh. Itulah yang kadang baru itu. Disitulah awalnya terdampar di atas kapal layar. Sekarang sampai sekarang dasarnya itulah apa ndak bentuk feri kita punya rumah gadang. Kalau ndak ada tiang di dalamnya pas feri, besar ke atas, kecil ke bawah. Ya nak, sama dengan posisinya kapal. Tengok kalau ndak kesini. Bentuknya, kemiringannya, posisi kapal. Nah itulah. Jadi karena cendekiawannya orang Minang setelah di atap kapal yang terdampar, seandainya kita bisa rumah atau Minang seperti dengan keadaan awalnya datang. Itulah. Nah, paham kan? Nah itu dasarnya dulu. Makanya rumah gadang di Minangkabau kalau seandainya banyak orang lihat, oh kayak feri ya ruangannya. Memang iya kalau nggak punya tiang. Pas feri, masuklah ke feri. Bentuk kapal pas, cobalah kalau nggak bentuk kapal.
Jadi fungsinya apabila air besar, dia tidak langsung tenggelam. Apabila banjir datang, dia nyelonong ke bawah kolong atau kandang. Kan kandangnya hidup mati, mati jeruji. Nah, dia terapung. Kalau dia hanyut, semuanya jalan karena tiangnya tidak menancap bumi. Tiangnya berbeda di tempat ditaruh di atas batu. Fungsinya apabila goyangan gempa 4 skala atau 6 skala Richter, karena pergeseran antara bumi dengan batu sandi di rumah adat, berubah tekanan ke atas. Itu pasti terputus. Ada rumah gadang Minangkabau roboh karena gempa, belum ada setahu Bapak. Ada rumah gadang di Minangkabau kena puting beliung jungkir balik, belum pernah. Sebab angin, sasaran angin Bawah. full. Kalau angin tuh rumah gadang dapat angin, debu yang naik dari kandang. Apa material utama rumah gadang Istana Pagaruyung? Bahan utama rumah gadang, walaupun di mana zaman dulu adalah kayu. Kayunya mayoritas surian. Untuk kedudukan atap, bambu. Untuk atap, ijuk atau ijuk daripada aren, ada enau. Kalau surian, mayoritas menurut penelitian zat minyak terlalu banyak. Makanya susah rayap, susah lapuk, susah air untuk minyak dalam sebab bahannya mengandung minyak. Dan bambu itu dia pakai ruyung. Ruyung itu adik daripada besi. Kualitasnya direndam dulu supaya jangan rayap, baru dipasang. Kalau ijuk sebagai atap, yang ijuk itu zat tanduknya banyak. Jadi tidak gampang untuk laku. Nah, itulah dia bahannya. Mengapa kayu suren, bambu, dan ijuk menjadi pilihan utama? Ada 9 bahan utamanya. Yang pertama ijuk, dasarnya yang tadi. Karena banyak zat tanduk, susah untuk laku. Yang surian banyak mengandung kadar minyak. Kalau mengandung kadar minyak, air susah untuk nempel selanjutnya. Bagaimana teknik pewarnaan rumah gadang yang tidak menimbulkan kilauan ini? Rumah gadang Istana Pagaruyung di zaman dulu, cat itu dijadikan orang dari tanah liat. Pak, yang ada kuning merah hitam. Oke. Yang biru dicampur tanah liat yang putih dengan daun kayu. Makanya warna daun kayu birunya. Dulu namanya belum cat, tanah ini itulah cat. Makanya warnanya antara siang. Yang tidak indah merebus anak-anak. Itu maaf, yang ngaduknya yang sekarang dengan cat minyak saya aduk seperti warna sekarang, saya sendirian campur dengan agak lain supaya enggak milau, enggak mengkilat. Itulah. Nah, teman-teman semua, berdasarkan pemaparan narasumber, 3 material utama rumah gadang Minangkabau adalah kayu suren, bambu, dan ijuk aren. Pohon suren merupakan pohon yang secara alami menyebar di Pulau Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua loh. Tanaman penghasil kayu ini tumbuh cepat di tempat terbuka dan mendapatkan cahaya matahari langsung dengan tinggi pohon hingga 40 meter dan diameter mencapai 1 meter. Nah, pohon yang memiliki banyak manfaat ini bercirikan batang lurus, bertajuk ringan, berakar tunggang dalam, berakar cabang yang banyak. Biasanya memiliki permukaan pohon pecah-pecah dan berserpihan, keputihan, coklat keabu-abuan atau coklat muda dengan aroma kuat ketika ditebang. Pohon suren memiliki kandungan bahan kimia aktif surenol, surenin, dan surenolakton yang berperan sebagai penghambat pertumbuhan, insektisida, dan antividan terhadap larva sutra. Nah, material utama yang kedua adalah bambu betung. Nah, teman-teman tentu tidak asing lagi bukan mendengar istilah bambu betung. Bambu betung dengan nama ilmiah Pinnimpocalamus asper merupakan salah satu jenis bambu dari suku rumput hutan yang tumbuh merumpun dengan lingkar batang
Asal-usul bambu betung tidak begitu jelas, akan tetapi diperkirakan berasal dari wilayah Asia Tenggara loh. Tumbuhan ini telah menyebar di seluruh Asia tropis hingga di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Namun, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tercatat bambu betung tumbuh di ketinggian 1.910 meter di atas permukaan laut. Bambu betung tumbuh dengan baik pada tanah-tanah aluvial yang lembab dan subur, walaupun juga mampu tumbuh di tempat-tempat yang kering di dataran tinggi atau dataran rendah. Selain bambu betung, juga terdapat jenis bambu lain yang dengan mudah ditemui, diantaranya bambu apus, bambu Bali, bambu Jepang, bambu kuning, dan lain-lain. Pada kadar air 8%, bambu yang tebal dianggap kuat dan awet sehingga cocok untuk dimanfaatkan untuk konstruksi tiang rumah, andang-andang perahu, jembatan dan titian, perancah, dan lain-lain. Selain itu, bambu betung juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saluran air nira, alat musik, furnitur, perumahan rumah tangga, kerajinan, sumpit, tusuk gigi, serta aneka kegunaan lainnya. Material utama lainnya adalah ijuk. Ijuk merupakan serat alami yang berasal dari pangkal pohon enau atau Arenga pinnata. Serat ijuk ini memiliki sifat-sifat tidak mudah busuk, ramah lingkungan, dan nilai ekonomis. Secara tradisional, pemanfaatan serat ijuk telah digunakan oleh masyarakat pada bahan konstruksi bangunan seperti atap bangunan dan juga sebagai lapisan penyaring pada sumber resapan. Selain itu, ijuk juga digunakan untuk membuat sapu dan keperluan rumah tangga lainnya.